Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi ini diberikan Allah nikmat yang baru. Bisa merasakan nikmat di hari Rabu yang tak sama dengan Rabu kemarin. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah karuniakan kita mampu syukuri, dan kita semakin lama hidup makin banyak ilmu, makin banyak amal, dan makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat nanti berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya semalam dikabari Ustadz minta tolong digantikan di hari Rabu ini. Yang ini sudah kali ketiga saya menggantikan beliau. Sebelumnya di Masjid Muwahhidul Ummah, kemudian di Masjid Al-Hijrah. Ini kali ketiga menggantikan beliau. Baik, pagi ini kita masuk kepada bab Al-Muraqabah. Sudah selesai bab As-Sidq, kata beliau Muraqabah pagi ini. Di bab Al-Muraqabah, Imam Nawawi di awal bab ini mengupas beberapa ayat Al-Quran lalu masuk ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu manhaj Imam Nawawi. Setiap bab itu dibuka dengan ayat Al-Quran terkait dengan pembahasan bab. Maka kita baca berapa ayat lalu kita ulas berapa ayat ini. Sebelum kita masuk kepada ayat, Muraqabatullah ini bermakna setiap kita merasa diri diawasi oleh Allah. Merasa setiap yang kita buat diketahui oleh Allah. Didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang pertama surat Asy-Syu'ara ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Dia Allah yang melihat engkau Muhammad, hina taqum, ketika engkau berdiri untuk solat, engkau tegak menunaikan solat, wa taqallubaka fis sajidin, dan segala gerak-gerik engkau dalam solat bersama orang-orang yang sujud. Jadi ketika kita solat, tak ada yang tahu isi hati dan pikiran kita kecuali hanya kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang kita pikirkan, kemana gerak hati kita dan apa isi hati kita. Boleh jadi ketika solat kita ingat Allah sepenuhnya, atau boleh jadi tak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling parahnya banyak di antara kita ketika solat, satu-satunya yang tak ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci hilang bertemu dalam solat. Nanti kegiatan sore nanti apa, ingatnya ketika solat. Kemudian berbagai benda-benda yang rasanya tak ketemu, jumpanya ketika solat. Dan berbagai janji yang selama ini terlupa, ingatnya ketika solat. Makanya kadang-kadang kita ini satu-satunya tak ingat ketika solat adalah Allah. Padahal mestinya solat itu untuk membuat kita ingat kepada Allah. Dan memang satu-satunya fungsi solat itu adalah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di awal Imam Nawawi ingatkan, setiap apapun yang kita lakukan mulai dari salat sampai kegiatan harian,
kita taat, kita maksiat, selalu Allah tahu. Bahkan yang Allah tahu zahir dan batin kita, pikiran, hati, perbuatan fisik, apapun dari kita Allah tahu. Tak ada yang dia tak tahu. Tidak ada satupun tempat yang menghalang Allah tahu terhadap kita. Tak ada satupun lokasi yang kita tidak berada dalam pengawasan Allah. Maka Imam Nawawi sengaja mengemukakan ayat ini agar kita yakin bahwa Allah tahu setiap yang kita buat. Di luar daripada masalah muraqabatullah, ayat ini menurut para ulama ini untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika turun temurun DNA beliau dari nasab orang tua beliau Abdullah, terus ke atas Abdul Muttalib, terus ke atas Hashim, terus ke atas Abdi Manaf dan seterusnya. Ini adalah fisajidin. Semua keturunan beliau orang-orang yang ahli sujud. Tak ada yang kafir. Jadi kalau ada yang menghukumi orang tua Nabi kafir berdasarkan hadis dalam Sahih Imam Muslim, maka hadis sahih itu perlu dibahas, disatukan pemahamannya dengan ayat-ayat Al-Quran juga. Karena ayat Al-Quran dengan hadis Nabi tak mungkin bertentangan. Dan satu ayat dengan ayat yang lain tak mungkin bertentangan. Sumbernya sama. Rasul penyampai daripada firman Allah dan sabda Rasulullah adalah sumber syariat. Tak mungkin bertentangan. Maka dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Ayat 15 surat Al-Isra. Jadi kata Allah, kami tidak akan mengazab suatu kaum kalau mereka tidak pernah dikirim seorang rasul kepada mereka. Suku Quraisy terakhir nabi kepada mereka Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi Muhammad. Maka di antara keduanya tak ada nabi dan rasul. Sehingga tak ada yang beri peringatan. Karena tak ada yang beri peringatan, maka mereka tidak ada syariat di zaman itu. Kalau mereka tak ada syariat, maka mereka seandainya tidak sejalan lagi dengan syariat yang dulunya hanif, maka mereka tidak diazab Allah. Kenapa? Tak ada yang memberi peringatan. Jadi orang tua Nabi dan orang-orang di generasi orang tua Nabi dan sebelumnya itu tak ada Nabi dan Rasul pada generasi mereka. Sebab Nabi Muhammad baru Nabi dan Rasul berikutnya. Kalau orang tua Nabi yang melahirkan Nabi, sementara Nabi baru menjadi Nabi itu usia 40, otomatis ketika orang tua Nabi hidup, belum ada Nabi dan Rasul saat itu. Faham ya? Maka ayat Al-Quran mengatakan orang tua Nabi, dia tak akan diazab. Berarti sejalan dengan ayat tadi. Orang tua Nabi bukan orang kafir, tapi orang tua Nabi fisajidin, termasuk ahli sujud, bukan orang kafir. Maka tidak benar kalau seandainya orang tua Nabi dikatakan mereka kafir lalu mereka masuk neraka keduanya. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita ingat ayat Al-Quran yang lain, kita tak akan berani mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Karena dalam Al-Quran Allah katakan di ayat yang lain, walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum 'adzabun alim. Surat Taubah ayat 61. Orang-orang yang menyakiti hati Rasul, siap-siap mereka akan dapat azab yang pedih. Jangankan Rasul, kita, andaikan kita tahu orang tua kita dulu tak pernah sholat, orang tua kita dahulu mungkin sepanjang hidupnya punya kesan yang tak baik, kita mengakui, masyarakat tahu tentang orang tua kita, tapi kalau disebut masuk neraka, tak seorang pun kita rela orang tua kita disebut masuk neraka. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan semua umat bisa dapat syafaat Nabi Muhammad, kenapa orang tuanya tak dapat syafaat? Jika kita yang tak ada nasab dengan Nabi Muhammad bisa masuk surga gara-gara ikut Nabi Muhammad, kenapa sumber yang sebab asal Nabi Muhammad beliau masuk neraka? Faham nalarnya? Maka tak masuk akal ketika orang tua Nabi dihukumi orang masuk neraka. Maka
Kalau ada Bapak Ibu nanti berjumpa dengan hadis bahwa dalam Sahih Muslim dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ista'zantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhan li wasta'zantuhu an azura qabraha fa'adina li. Dalam Sahih Muslim itu dijelaskan, ya Allah, aku minta izin agar aku mohon istighfar untuk ibuku, tapi Allah tak izinkan. Lalu aku mohon kepada Allah agar diizinkan menziarahi kuburnya, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang tua Nabi kafir, tak akan diizinkan ziarah kubur orang kafir. Tapi Allah izinkan, berarti orang tua Nabi tidak kafir. Lalu kalau seandainya tak diizinkan istighfar, tidak bermakna orang tua Nabi dia berdosa besar tak bisa diampunkan. Masih ada makna yang lain, bahwa orang tua Nabi tak diistighfarkan pun oleh Nabi, sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat Quran, hadis Nabi kalau punya banyak makna, jangan dikemukakan satu makna ditutup makna yang lain. Inilah kerja kawan-kawan kita yang salafi, sehingga seakan ayat hadis Nabi itu dia jurusnya atau arahnya satu saja, padahal boleh jadi makna ayat dan hadis itu punya banyak makna berdasarkan pemahaman orang Arab, sehingga terkesan yang sesuai Al-Quran, sesuai sunnah kawan-kawan salafi saja. Di luar mereka tak sesuai dengan mereka, tak sesuai dengan sunnah, tak benar. Semua umat apapun firqahnya, mau salafi, mau syiah, mau mu'tazilah, khawarij, asy'ari, semuanya merujuk Al-Quran dan sunnah. Hanya saja dalam penafsiran Quran dan sunnah ada yang sejalan dengan maksud yang diinginkan oleh Al-Quran dan sunnah, ada yang melenceng. Oleh karena itu ketika kawan-kawan kita menafsirkan suatu ayat, menafsirkan suatu hadis, tak berarti bahwa penafsiran mereka satu-satunya yang benar. Bisa jadi yang lain lebih benar dibanding mereka. Itu perlu kita paham Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau seandainya salat Bapak Ibu beda dengan kawan-kawan salafi, bukan berbeda dengan sunnah, berbeda dengan salafi. Paham? Kalau ada misalnya salat orang salafi mesti takbirnya hanya Allahu Akbar, lalu Bapak Ibu takbirnya sampai ke telinga, seandainya disebut salat Bapak Ibu tak sesuai dengan sunnah, bukan, tak sesuai dengan salafi, bukan tak sesuai dengan sunnah. Kenapa? Hadis Nabi ketika kita mengangkat tangan, Nabi mengangkat tangan hazwa mankibaihi, sejajar dengan kedua bahunya. Ini sejajar dengan bahu juga, ini sejajar dengan bahu juga. Keduanya diamalkan oleh sahabat dan generasi setelahnya. Yang benar yang mana? Allahu a'lam yang benar. Tapi hadis Nabi ada keduanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan takut tak sesuai dengan sunnah. Kita tinggal kaji saja sunnah yang mana, sunnah Nabi atau sunnah Wahabi, tinggal kita luruskan saja. Sudah itu, kalau berjumpa dengan hadis yang kedua, anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi, ya Rasul, mana bapakku? Qal finnar, kata Nabi di neraka. Falamma madha da'ah, ketika Nabi lihat orang tadi agak sedih ketika disebut orang tua dia dalam neraka, Nabi kemudian panggil dia, sini dulu. Qal inna abi wa abaka finnar, kata Nabi, sesungguhnya bapakku dan bapak engkau sama dalam neraka. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam memahami hadis ini, pertama, redaksi abun atau bapak dalam bahasa Arab dan di kita juga berlaku. Itu bisa bermakna bapak kandung, bisa bermakna orang yang diposisikan sebagai bapak. Sama dengan ketika Nabi Ibrahim ketika mengatakan idh qala Ibrahimu li abihi azara attattakhidhu asnama alihatan. Hei Azar, ayahku, apakah engkau menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Azar itu ketika dilihat dalam sejarah ternyata bukan ayah Nabi Ibrahim, tapi paman beliau. Ayah Nabi Ibrahim namanya Tarikh atau Tarikh, pakai ha atau kha di ujungnya, bukan Azar. Jadi ketika Nabi menyebut bahwa ayah dan neraka, boleh jadi yang dimaksud paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kita tahu, paman Nabi Abi Talib sampai akhir hayatnya tak masuk Islam. Secara batin wallahu a'lam. Apakah Abu Talib masuk surga atau tidak? Wallahu a'lam.
Tapi yang kita tahu sejarah hidupnya sampai akhir hayatnya dia tak bersyahadat. Jadi yang dimaksudkan Nabi mungkin paman beliau. Atau makna yang kedua, bahwa hadis ini dia hadis sahih, tetapi ada ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran dengan hadis Nabi kedua-duanya adalah sahih, dan keduanya tak mungkin kita adu. Maka ada kaidah dalam ilmu usul fikih yang perlu kita tahu, falyakhtaril mukhallif ayyam minal maslakaini, imma ta'wil wa huwa al-aula li'adami raddin nas, wa imma raddu hadhil akhbar al-ahad li mu'aradatiha lil qat'is sarih min al-Qur'anil Karim. Kalau seandainya hadis ini bertentangan dengan ayat Al-Quran, pilihannya dua, maknanya ditakwil atau mengikut Al-Quran dan mengalahkan makna hadis. Sebab tak mungkin hadis diadu dengan Al-Quran. Sebab di dalam ilmu hadis itu, idza rawa thiqatul ma'mun khabaran muttasilal isnad bi umurin ay yukhalifa nassal kitab aw sunnatil mutawatirah fayu'lam annahu la asla lahu aw mansukh. Kalau ada sebuah hadis diriwayatkan oleh ulama yang thiqat al-ma'mun, yang bisa dipercaya, artinya periwayatan seorang periwayat hadis sahih, valid, bisa diterima, tapi bertentangan dengan riwayat ulama hadis yang lebih thiqat darinya atau kekuatan hadis yang lebih kuat daripadanya, maka dalam kaedahnya mesti hadis tadi dipahami sebagai mansukh, atau boleh jadi hadis tadi syaz. Dia benar tapi tak diamalkan. Dalam kaedah syaz itu yuhfaz wala yuqasu alaih, sekedar dihafal, sekedar tahu, tapi tak boleh dijadikan rujukan dalam beramal. Maka Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis tadi tak sejalan dengan ayat Quran, dan ketika diadu dengan ayat Al-Quran yang lain, ada banyak penafsiran yang bisa kita pahami bahwa ayat Quran tak mungkin bertentangan satu dengan yang lainnya. Clear ini? Jadi tak mungkin orang tua Nabi kafir masuk neraka. Baik, yang kedua, ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum, surat Al-Hadid ayat 4. Para ahli tafsir, ayat ini artinya dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Para ahli tafsir mengartikan ma'akum, bersama kalian, bi'ilmihi, ilmu Allah ada bersama kalian di mana saja kalian berada. Itu penafsiran umumnya para ahli tafsir. Tapi kalau kita lihat ayat ini secara redaksional, Allah itu seakan-akan secara zat bersama kita. Sehingga ayat ini sama dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah yang Maha Rahman, dia istiwa di atas arasy. Kalau diartikan oleh kawan-kawan kita yang salafi, Allah semayam di atas arasy. Pertanyaannya, yang benar Allah bersama kita di mana kita berada atau di atas arasy? Ini ayat Quran, yang itu ayat Quran. Yang benar yang mana satu? Ini ayat Quran nih. Ar-Rahman 'ala arsy istawa, ayat Quran juga. Yang benar yang mana satu? Mungkin ayat Quran diadu dengan ayat Quran? Sumbernya sama. Enggak mungkin Allah menyatakan di arasy menyatakan dengan kita juga. Belum lagi wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Dia Allah dekat dengan kita dibanding urat nadi kita. Belum lagi ayat ketika Nabi saat bersama Abu Bakar dalam Gua Thur, la tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Sebenarnya Allah bersama Abu Bakar dan Rasul atau di arasy. Lalu sepertiga malam terakhir Allah turun dari langit. Kalau Allah turun dari langit, Allah di atas langit atau di bawah langit? Saya ulang pertanyaan. Kalau belum sarapan ini kan kadang agak payah koneknya sedikit. Arasy itu di atas langit. Kalau Allah turun dari langit, berarti Allah di atas arasy atau di bawah arasy? Di atas langit, di bawah langit. Jadi sebenarnya Allah ini di atas langit atau di atas arasy? Langit dengan arasy sama atau beda?
Jadi salafi mesti clear juga. Sebenarnya di atas langit atau di atas aras. Kalau turun ketika sepertiga terakhir, di bawah langit atau di bawah aras. Paham ini? Makanya ulama ahli sunnah wal jamaah, metodenya, kalau ini dipahami dengan zahir, ayat yang lain dengan zahir. Kalau ini takwil, ayat lain takwil. Kenapa ini ditakwil ketika Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tak ditakwil? Kan sama ayat Quran. Paham maksud saya? Kalau sama ditakwil, satu ditakwil, yang lain ditakwil. Kalau yang ini tak ditakwil, ayat yang lain jangan ditakwil. Berarti kita punya standar ganda. Suko Jawa, samo Jawa diambil, tidak samo Jawa dibuang. Tidak begitu. Agama mesti istiqamah, mesti konsisten. Berarti salafi tidak istiqamah. Sebentar lagi kita bahas babnya. Ada babnya istiqamah di sini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlu sunnah meyakini Allah pasti ada, tapi Allah dia menciptakan langit, menciptakan aras, menciptakan bumi, maka tidak di atas langit, tak di atas aras, tak dimanapun Allah berada. Kenapa? Semua itu kalau Allah terciptakan tak pernah ada. Dan sebelum semua itu ada, dia sudah wujud. Dan Allah tak pernah pindah-pindah. Ngapain pindah? Apa gunanya di atas langit? Kenapa tak di atas Ka'bah saja? Ya kan? Kalau ada mengatakan, Ustaz, kan banyak ayat mengatakan Allah di atas aras, Allah di atas langit. Pertanyaannya, kata ayat atau pemahamanmu terhadap ayat? Kata ayat atau redaksional ayat dengan pemahaman ayat, dua hal yang tak sama. Sepakat? Oleh karena itu, kalau ada mengatakan bahwa Allah di atas langit, Allah di atas aras, lalu kita tak setuju. Kita tak mengingkari ayat yang menyatakan Allah di langit, Allah di aras. Tapi kita menyatakan tak setuju dengan pendapat yang disimpulkan oleh salafi. Paham? Jadi kita tak bertentangan dengan ayat Al-Quran. Karena mengingkari satu ayat Al-Quran, mengingkari hadis Nabi yang sahih, bisa kafir. Kita cuma mengingkari pemahaman yang tak sama dengan ahlu sunnah wal jamaah. Lanjut ayat ketiga. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Surat Ali Imran ayat 6. Sesungguhnya bagi Allah tak ada satupun tempat, tak ada satupun lokasi di langit dan di bumi yang tersembunyi, yang tertutup dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Karena langit dan bumi ini ciptaan Dia. Semuanya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, Dia tahu apa isinya, apa yang terjadi. Dia yang mengatur, Dia yang menjadikan semuanya tercipta, dan Dia yang menghancurkan nantinya dengan kiamat. Inna rabbaka labil mirsad. Surah Al-Fajr 14. Sungguh Allah Maha tahu setiap yang kita buat, sehingga setiap yang kita buat berada dalam catatan. Sehingga nanti ketika sudah dicatat, di hari kiamat dihisab oleh Allah setiap yang kita buat. Tak ada yang kita buat yang baik kecuali ada balasan dari Allah. Tak ada jahat, tak ada maksiat, dosa yang kita buat kecuali ada hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sering-sering mengingat surah Yasin yang sering kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti tangan kita akan mengatakan kepada Allah, saya berbuat ya Allah. Kedua kaki kita yang bersaksi bahwa yang kita lakukan adalah pekerjaan kita. Saksinya bukan orang lain, saksinya bukan siapa-siapa, tapi diri kita sendiri. Sehingga tak bisa bersilat lidah, tak bisa kita kong kalingkong dengan Allah saat itu. Mesti terbuka. Setiap yang tertutup di dunia, setiap yang tak jujur di dunia akan terbuka ketika itu. Maka Bapak Ibu, kalau ada hak kita di dunia tak terungkap, tak dapat sesuai hak kita, tak usah khawatir, tak usah bersedih betul. Di akhirat kita tuntut kepada Allah. Jangan-jangan itulah sebab kita selamat, insya-Allah. Lalu hadis yang ayat yang terakhir, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata. Ketika mata melihat kepada yang haram. Termasuk ketika solat kita melihat celingak-celinguk kiri kanan, tengok ke atas bawah, tengok apa saja, Allah tahu. Maka ketika solat dianjurkan supaya khusyuk, fokus ke tempat sujud. Supaya apa? Jangan sampai kita tengok kiri kanan ke sana kemari, hilang khusyuk dalam solat. Dan Allah Maha tahu ketika kita lihat kemana saja. Begitu juga
Ketika kita melihat sehari-hari nampak perempuan yang tak boleh kita lihat, haram hukumnya. Maka kalau nanti sempat pulang baca buku fikih, tengok siapa al-muharramat, perempuan yang tak boleh kita nikahi. Kalau tahu kita siapa perempuan tak boleh kita nikahi, maka di antara hukum turunannya adalah perempuan tu boleh kita lihat, tapi selain itu tak boleh kita lihat kalau tak ada hajat. Jadi kalau nampak, gimana Ustaz? Tertengok Ustaz. Tak sengaja tertengok oleh saya. Kalau tertengok tak ada masalah. Tapi kalau misal sudah tertengok, jangan diikuti terus. Sayang Ustaz. Belum tentu rezeki ini 2 kali datang. Nah, dia yang sekali pertama itu dimaafkan. Tapi kalau ditambah 2 kali 3 kali, di situlah khainatul a'yun itu. Di situlah bahwa mata itu khianat, Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur. Termasuk apa yang tersimpan dalam hati kita. Berburuk sangka kepada siapapun Allah tahu. Berburuk sangka pada Allah apalagi. Maka hati-hati. Ketika kita ada musibah, ketika kita mungkin kecurian, kebakaran, banjir apa saja, jangan pernah marah kepada Allah dan menganggap Allah tak adil kepada kita. Kenapa? Karena boleh jadi Bapak Ibu, kalau seandainya sebulan ini 31 hari, sakit cuma sehari, sehatnya 30. Kita sering fokus dengan yang 1 hari, lupa yang 30. Setahun jangan-jangan sakit itu cuma 1 hari, lupa 364, ingat yang 1 hari saja. Tak adil kita. Selama ini nikmat dikasih Allah 24 jam tak putus. Saat sakit yang ditarik Allah nikmatnya tak semua, hanya sebagian nikmat. Kenapa kita lupakan nikmat yang banyak, fokus kepada yang terlupa, yang kita sedang dicabut Allah saja. Maka Allah tahu, jangan buruk sangka kepada Allah. Kenapa? Ana 'inda zanni 'abdi bi. Kata Allah, aku memperlakukan hambaku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Maka hati-hati. Kalau kita prasangka Allah sayang dengan kita, Allah akan sayang dengan kita. Kalau kita prasangka Allah mengampuni dosa kita, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Dia tahu. Baik. Cukup 5 hadis kata 5 ayat kata Imam An-Nawawi, wal ayatu fil babi katsiratin ma'lumah. Ayat yang terkait muraqabatullah itu sebenarnya banyak dan sudah dipahami dengan baik oleh umat Islam yang dia paham dengan Al-Qur'an. Kita masuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis yang masyhur. Kalau baca Arba'un Nawawiyah pasti jumpa hadis ini. Hadis yang kedua. Kemudian kalau jumpa kitab-kitab yang lain akan bertemu dengan hadis ini. Apapun kitab hadis jumpa. Hanya saja nanti redaksinya Imam Bukhari dengan Imam Muslim beda. Sebab redaksi periwayatan. Sudah itu hadis ini juga disebut dengan hadis Jibril. Hadis Jibril. Kenapa? Karena hadis ini dialog Nabi dengan Jibril. Dan para ulama hadis juga menyebut ini adalah ummus sunnah, induk daripada sunnah. Kenapa? Ajaran-ajaran pokok dalam agama tercover, sudah terwakili, sudah disebutkan oleh hadis yang ini. Jadi pokok-pokok ajaran agama sudah tercakup oleh hadis ini. Maka kalau paham hadis ini dengan baik, insya Allah akan benar dalam memahami agama. Fal awwalu an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh sahabat Nabi Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridai beliau. Saya ingin ingatkan bahawa sahabat Umar bin Al-Khattab sebelum masuk Islam beliau pernah tidak Islam. Tidak Islam. Kalau seandainya Umar bin Al-Khattab masuk Islam, bisa jadi khalifah, bisa jadi rujukan. Maka kalau ada seorang ulama, ada seorang imam tadinya mengikut firqah Mu'tazilah misalnya, dia kemudian ikut dengan pemahaman bid'ah, jika dia taubat, dia bisa diikuti sama dengan sahabat Umar ibn al-Khattab, tadinya kafir lalu masuk Islam. Sehingga kalau ada orang mengatakan Imam Abu Hasan al-Ash'ari, Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, beliau dulunya Mu'tazilah, jangan-jangan yang kalian ikut Mu'tazilahnya, bukan Ahlu Sunnahnya. Ini perlu dijawab dengan baik. Jangankan orang yang muslim tapi berbuat atau berkeyakinan bid'ah, yang kafir saja ketika taubat masuk Islam bisa diterima, bisa diikuti.
Paham maksud saya? Kan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu beliau 30 tahun Mu'tazilah. Lalu usia 40 tahun beliau taubat. Orang Salafi, karena dia tidak disebut imam dia sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dibuat framing pada kita. Imam kita di antara framingnya, satu, beliau pernah Mu'tazilah. Jangan-jangan yang kita ikut akidah Mu'tazilah dia. Yang framing kedua, akidah Asy'ariyah yang merupakan representasi Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut akidah Jahmiyah. Namanya saja sudah beda. Satu Asy'ariyah, satu Jahmiyah. Kok bisa Asy'ariyah dituduh Jahmiyah? Ini framing yang kedua. Sehingga bisa dikatakan kita sesat nanti. Framing yang ketiga, dianggap pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tak sama dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kok bisa pengikutnya tidak pernah menyatakan Imam Abu Hasan taubat dari akidahnya, tapi yang di luarnya mengatakan taubat, sehingga mereka menyatakan imam kita beda dengan kita. Dari mana tahunya? Kira-kira orang rumah lebih tahu isi rumah atau pencuri lebih tahu isi rumah dibanding orang rumah? Mana lebih tahu? Orang rumah lah. Atau tamu lebih tahu isi rumah dibanding tuan rumah atau tuan rumah? Tuan rumah. Tidak mungkin tamu lebih tahu isi rumah dibanding tuan rumah. Murid Imam Abu Hasan, pengikut Imam Abu Hasan, baik secara tulisan, lisan, enggak pernah mengatakan beliau taubat. Kok bisa orang Salafi mengatakan beliau taubat? Kita tidak pernah tahu. Sementara beliau taubat ini gentleman. Saat taubat di Mu'tazilah, dia umumkan taubat dia di hadapan khalayak ramai, di mimbar di Masjid Umawi, masjid besar, masjid negara. Sementara Imam Ibn Taymiyah disuruh taubat oleh Qadhi 4 mazhab, enggak pernah menyatakan terang taubat dan tertulis ada kitabnya. Jadi kita harus jujur. Kalau Imam Ibn Taymiyah pernah taubat karena dipaksa oleh Qadhi 4 mazhab, kenapa tak ada catatannya? Dan kenapa tak pernah diungkap? Sehingga kita tinggal tanya balik. Yang kalian amalkan, yang kalian ajarkan hari ini, pemahaman Ibn Taymiyah sebelum taubat atau setelah taubat? Tinggal kaji aja balik. Sebab Ibnu Taimiyah tidak pernah menyatakan yang ini taubat, ini belum. Kalau Imam Abu Hasan jelas dibuat buku keduanya. Ini waktu dia taubat, ini akidah sebelumnya. Dan beliau menyatakan yang saya taubat ini dia. Tertulis ada 3 risalah saat beliau taubat. Lanjut. Qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Kata sahabat Umar, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah pada suatu hari, ittala alaina rajulun, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki. Bagaimana laki-laki tadi? Syadidu bayadis thiyabi. Laki-laki tadi pakaian yang dia pakai sangat putih sekali, putih bersih. Artinya pakaian dia bersih macam pakaian baru. Tak nampak bahwa pakaian dia kumal karena kena debu sebab dia berjalan jauh di padang pasir. Syawadus sa'ar, rambutnya hitam, bersih, macam anak muda baru habis mandi disisir. Abang-abang yang muda-muda habis mandi sisir rambut kan? Kan mana tahu macam anak kos buru-buru kejar ke kampus kan? Ini dah jam masuk nih, masuk jam 7.30, 7.50 baru bangun. Langsung mandi, sisir rambut, kadang tak sisir rambut. Ini orang ni hitam rambutnya jelas, bersih. Tak nampak bahwa dia ini bekas ada kena debu atau sebab yang lain. La yura alaihi atharus safar. Tak nampak bekas perjalanan, bahwa dia datang dari jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan anehnya, dia tak nampak orang datang jauh, orang sekitar kita tak satu pun kenal. Berarti orang ini bukan orang sekitar kita karena tak ada yang kenal. Bukan orang datang dari jauh sebab tak ada bekas perjalanan. Ketika itu bingunglah sahabat, siapa orang ini? Tapi Rasul kemudian tahu bahwa yang datang bukan orang biasa. Dan dalam hadis ini perlu dipahami, Jibril datang waktu itu tidak dalam bentuk sahabat Dihyah al-Kalbi. Karena dalam hadis Jibril pernah menampakkan dirinya seperti seorang sahabat, sahabatnya Dihyah al-Kalbi. Itu kejadiannya beda dengan kejadian ini. Lalu hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi kalau berjumpa dengan Nabi, kalau duduk dengan Nabi, itu malu dekat dengan Nabi. Tak ada yang berani dekat dengan Nabi kecuali sahabat, berapa sahabat saja. Sahabat Abu Bakar, Uthman, Umar, Ali dan berapa orang senior saja. Pada umumnya sahabat kalau sudah jumpa dengan Nabi
itu takut, segan berjumpa dengan Nabi. Bukan karena benci, tapi saking segannya. Dan kalau menatap Nabi, hanya bisa menatap sekejap saja. Setelah itu, segan menatap Nabi. Macam kita menengok matahari. Tak kuat menatap lama-lama. Sahabat Nabi begitu semua. Maka orang ini, dia tak dikenal, dia tak diketahui dari mana, tapi tiba-tiba langsung dekat dengan Nabi. Ini membuat sahabat kaget. Tapi Nabi langsung kenal, ini orang ini bukan sahabat biasa. Lalu apa yang terjadi? Hatta jalasa ila Nabi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia duduk di hadapan Nabi, duduk seperti kita duduk di antara dua sujud tadi, lalu dia adu lututnya dengan lutut Nabi. Dekat sekali. Lalu setelah itu wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dia letakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Dalam riwayat jumhur ulama, dia orang tadi meletakkan di atas paha dia sendiri. Dalam riwayat Imam An-Nasai, dia meletakkan di atas paha Nabi. Jadi paham posisinya? Ada dua tafsiran. Satu di atas paha dia sendiri. Jadi letakkan begini. Yang satu di atas paha Nabi. Ini menunjukkan bahwa yang datang itu bukan orang biasa. Kedekatan. Nah, para ulama kenapa mengambil tafsir? Dia meletakkan di atas tangan dia sendiri. Ini min adabil muta'allimin alal alim. Ini adab yang paling cocok bagi para penuntut ilmu dengan ahli ilmu. Maka rata-rata para ahli hadis menafsirkan posisi duduknya adalah dia meletakkan di atas lutut dia sendiri. Jibril meletakkan di atas lutut Jibril sendiri. Waqala, lalu mulai bertanya, ya Muhammad. Ini iskal juga. Dalam Al-Quran itu tak pernah Allah memanggil Nabi dengan ya Muhammad. Yang ada ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Maka perlu diingat, kalau ada orang manggil Nabi, hey Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ini bertentangan dengan adab Al-Quran. Oleh para ulama hadis dijelaskan bahwa ayat Al-Quran itu khitabnya umat Nabi. Jibril tak masuk dalam khitab itu. Makanya Jibril ketika menyampaikan ya Muhammad, dia tidak bercanggah, dia tidak berlawanan dengan perintah Al-Quran. Karena Jibril tidak termasuk objek dalam perintah bahwa mesti beradab dengan Nabi, jangan panggil Nabi dengan namanya langsung, tapi dengan adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, apa itu Islam? Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Kapan kiamat terjadi? Apa tanda kiamat? 5 pertanyaan. Ketika di dalam sebuah ayat, ketika sebuah hadis ada disebut iman, ada disebut ihsan, keduanya memiliki makna masing-masing. Tapi kalau dalam satu teks, dalam ayat atau hadis hanya disebut iman, maka bermakna orang itu beriman sekaligus muslim. Kalau disebut Islam saja, orangnya dia Islam sekaligus mukmin. Paham? Tapi kalau disebutkan ada Islam, ada iman, maka keduanya punya makna masing-masing. Iman adalah perbuatan yang sifatnya di kalbu atau keyakinan, dan Islam perbuatan zahir. Maka nanti perbuatan Islam itu disebutkan salat, puasa, zakat, haji. Kalau iman, beriman dengan Allah, iman dengan malaikat, iman dengan kitab, dan seterusnya. Iman dengan Allah, iman dengan malaikat, perbuatan kalbu. Tapi salat, perbuatan zahir badan kita. Jadi, kalau satu ayat ada iman, ada Islam, masing-masing punya makna yang berbeda. Tapi kalau hanya iman, hanya Islam, maka iman bermakna juga Islam, Islam juga bermakna iman. Muhammad, apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Perlu diingat, syahadat perlu orang ucapkan kalau orang itu pernah tidak Islam lalu masuk Islam. Orang yang Islam tidak perlu syahadat. Sehingga kalau tanya Bapak Ibu, kapan syahadat Bapak Ibu? Kapan Pak? Dalam arwah. Bisa syahadat saat itu. Siapa saksinya? Kita yang keturunan Muslim, hidup dengan Islam, tak
pernah keluar dari Islam, tak perlu membuktikan diri kita masuk Islam lagi. Yang perlu bersyahadat, orang yang tadi tidak Islam, dia perlu syahadat untuk membuktikan diri dia masuk Islam. Sehingga dengan dia syahadat, kita memperlakukan dia dengan hukum Islam. Meninggal dia, kita solatkan. Sempat dia meninggal ada warisan, dia saling mewarisi dengan keluarganya yang Islam. Karena kalau ada orang Islam meninggal, keluarganya kafir, tak boleh saling mewarisi. Dan berbagai turun hukum dari agama ini. Jadi ketika disebutkan syahadat, syahadat ini ulama mengartikan diantaranya bahwa orang Islam ketika dia bersyahadat, syahadat ini penyempurna Islam dia. Kemudian orang tak pernah Islam, ini sebagai bukti dia Islam. Paham ya? Maksudnya mengucapkan syahadatnya, bukan meyakini syahadatnya. Mengucapkan syahadatnya bagi orang Islam penyempurna iman dia. Bagi orang non-Islam, masuk Islam, bersyahadat mesti lisan dan hati dia. Kalau tidak, dia tidak Islam. Wa tuqimas shalah. Islam itu kemudian yang kedua, engkau tegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, engkau tunaikan zakat. Bapak Ibu, zakat ni sikit tak banyak, 1/40 dari harta kita. Zakat yang paling banyak tu 1/5 rikaz. Itu pun jarang. Tak kapan kita dapat harta karun tu? Pernah berjumpa dengan karun? Karun itu dulu meninggal di Rimbo Panjang atau di mana? Jadi entah kapan kita berjumpa harta karun tu kan? Kalau dapat rikaz 1/5 zakatnya, itu jarang berjumpa. Artinya zakat itu yang banyak terjadi 1/40 harta kita. Jika 1 juta uang kita 25.000 cuma zakat. Kalau 100 juta 2,5 juta cuma zakat. Tak banyak. Tapi berat pula yang 2,5 juta itu. Sisanya 97,5. Cuma 2,5 itu kalau kita bagi ke orang yang, anggaplah ada kakak-kakak, dia pandai jual gorengan, pandai buat gorengan, tapi tak ada modal. Kasih modal ke dia, insya Allah besok anak dia sekolah, dalam setahun dia tak akan minta-minta lagi ke kita. Atau ada di antara kita jamaah bisa jualan air kelapa muda, dia tak ada modal, kasih 500.000 ya, dah jualan di hari ini. Apalagi dikasih 2,5 juta tadi. Sehingga zakat tadi di tangan kita, dia tak akan manfaat. Tapi kalau kita kasih ke orang, cuma 1 orang dikasih, di kita manfaat dengan harta sisa, dengan orang manfaat 2,5 tadi. Itulah makanya zakat dalam bahasa Al-Quran, dia an-nama, dia az-ziyadah, dia at-tathhir, dia bertambah, dia bertumbuh, dia berkembang, dia mensucikan. Mensucikan zahir, mensucikan batin. Bapak Ibu, orang kalau berzakat itu dia beruntung. Kenapa? Hilang sifat kikir dalam dirinya. Sifat kikir itu jangan kira menyebabkan kita tambah kaya. Jangan kira menyebabkan kita beruntung. Kikir itu menyebabkan orang tak suka dengan kita. Ada dan suka orang pilih. Orang pilih itu selalu dimusuhi. Makanya kata Rasulullah SAW, wal bakhilu ba'idun anillah, ba'idun anil jannah, ba'idun anin nas, qaribun minan nar. Jauh dari Allah, jauh dari surga, tak disuka manusia, dekat dengan neraka. Mau jadi orang pelit? Zakat menjauhkan kita dari semua itu. Menjadikan kita orang dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan semua orang, jauh dari neraka. Lanjut. Wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan. Sekarang kita sudah dekat dengan bulan Rajab. Sebentar lagi bulan Rajab. Sudah Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Siap-siap menyediakan perbukaan untuk saudara kita yang puasa. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan yang kelima, Islam itu haji bagi orang yang mampu. Qal saddaqta. Kemudian dia mengukur, benar engkau Muhammad. Fa'ajibna lah yas'aluhu wa yusaddiquh. Sahabat kaget, kok orang ini bisa bertanya lalu mengukur pertanyaan itu benar atau salah. Ini biasanya pertanyaan penguji, bukan pertanyaan orang tak tahu. Jadi kaget sahabat, siapalah orang ini sebenarnya? Qal, lalu lanjut dia bertanya, fa akhbirni 'anil iman Muhammad, apa itu iman? Qal, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman pada Allah, iman pada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, baik kitab yang 4, ada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, dan semua suhuf yang diturunkan pada Nabi dan Rasul yang tak disebutkan secara rinci namanya, kepada siapa, isinya apa.
kemudian beriman kepada hari akhir, beriman pada Rasul. Rasul itu banyak, Nabi banyak. Jumlah Nabi dalam riwayat Imam Ahmad 124.000. Jumlah Rasul 313, sama dengan pasukan perang Badar. Tapi Nabi sekaligus Rasul 25. Disebutkan namanya dalam Al-Quran dan hadis Nabi dengan namanya langsung. Kemudian 5 diantaranya ulul azmi, dan Nabi Muhammad imamul anbiya wal mursalin, imam para nabi dan rasul. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman itu iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada rasul, iman pada hari akhir. Kenapa disebut hari akhir? Karena sudah tu tak ada malam lagi. Kalau sekarang nanti masih ada malam. Kalau esok matahari terbit masih ada malam. Tapi ketika matahari sudah terbit dari barat, sudah tu tak ada lagi malam. Maka disebut dengan yaumul akhir, hari terakhir. Dan beriman dengan kadar yang baik dan yang buruk datang dari Allah. Kita jangan hanya menerima kalau sehat senang, kalau sakit marah pada Allah. Tidak boleh. Kalau cukup senang, kalau sedang kurang marah pada Allah. Kalau sedang lapang urusan senang, kalau sedang sempit buruk sangka pada Allah. Tidak boleh. Keduanya sengaja Allah jadikan. Hidup ini nikmat karena dia ada turun naiknya. Orang kaya disebut kaya karena ada orang miskin. Betul. Kalau kaya semua, ada orang miskin. Kita terasa nikmat punya uang kalau pernah tak punya uang. Kalau punya uang terus tak terasa nikmatnya tak punya uang itu. Kalau sehat terus tak terasa nikmat sehat. Pernah sakitlah tahu nikmatnya sehat itu. Makanya Allah sayang dengan kita. Kadang-kadang dikasih sakit, kadang-kadang dikasih kehilangan, kadang-kadang dikasih banjir, supaya bersyukur dengan nikmat lapang, lenang, leluasa, sehat, semua urusan lancar selama ini. Supaya kita bersyukur dengan Allah. Lanjut, qala sadaqta. Lagi-lagi dia bilang, benar engkau Muhammad. Lalu sahabat tak lagi heran, melanjutkan heran yang tadi saja. Karena sudah heran pertama tadi. Tak perlu heran yang kedua. Heran pertama belum selesai. Lanjut, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Muhammad, kabarkan padaku tentang ihsan. Ini bab kita. Muraqabatullah masuk di ihsan ini. Muhammad, apa itu ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah zahir dan batin. Engkau berbuat apa saja, setiap kali berbuat merasa bahwa engkau dilihat oleh Allah. Sehingga ketika berbuat dengan sehebat yang bisa kita buat. Ketika menyediakan barang, anggap kita supplier. Barang itu ada yang asli, ada yang KW. Kadang-kadang KW ini sudah KW 17 pula. Barang asli, ada KW. Kalau orang tak jujur, KW dan asli ini payah membedakan. Orang tu beli asli, kita kirim yang KW saja. Kan banyak orang ceritanya kalau beli COD itu, beli apa namanya, delivery, pokoknya beli online itulah. Kadang-kadang dia kok tak sama dengan di foto kata dia. Yang foto itu kameranya pikselnya paling tinggi. Dia melihat dengan hasil foto paling indah. Yang aslinya belum tentu seperti itu. Kan banyak kan ibu-ibu cantik betul di foto kan? Bukan ibu-ibu yang cantik, fotonya yang bagus, kameranya yang bagus. Jadi kadang-kadang kaget, ini kok tak sesuai dengan asli. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu tahu ini asli, ini KW, kalau dia ihsan, merasa diawasi oleh Allah, tahu bahwa Allah lihat setiap yang dia buat, dia kasih yang asli. Ketika ada orang misalnya janji dengan kita, kamu kerja 3 hari rumah saya, oke. Ketika kerja 3 hari itu, orang itu tak mengawas. Tukang dia mau kerja atau tidak, dia bisa saja melaporkan. Dah selesai 3 hari dah, baguslah hasil, tak ada lagi yang belum dikerjakan. Dia, orang yang beri pekerjaan mungkin tak tahu, tapi Allah tahu yang kita buat. Kalau orang merasa diri diawasi oleh Allah, tak diawasi pun, dia akan bekerja semaksimal yang dia buat. Karena dia tahu akan dihisab oleh Allah, akan diadili di akhirat dengan orang yang di dunia kita berurusan dengan dia. Jadi orang yang ada ihsan dalam hatinya, merasa diri diawasi oleh Allah, mau sholat, mau ibadah biasa, mau berbuat muamalah, mau menikah dengan istri dia. Di rumah Bapak Ibu, istri itu tak ada bapak dia di rumah kita, tak ada saudara dia. Mau kita pukul dia, mau kita zolimi dia, mau kita kasari dia, tak ada keluarga dia melindungi. Tapi kalau takwa kepada Allah, kita tak akan menyakiti istri. Maka bapak-bapak dulu para ulama itu, dia yakin kalau melepaskan anaknya dengan orang soleh. Kenapa? Orang soleh kalau dia tak suka dengan anak dia,
dia tak akan menghinakan anak dia. Tapi kalau suka dengan anak dia, dia akan memuliakan anaknya. Makanya dahulu para ulama itu senang melepaskan anaknya dengan orang saleh. Bapak Ibu kalau ragu mana orang soleh itu, ini banyak anak mudanya. Ini banyak yang jomblo kan? Bang, anggota BS masih banyak jomblo kan? Masih banyak. Ustaz, masih banyak ustaz jomblo Ustaz. Ustaz Asrori ini imam kita tadi, beliau banyak ustaz di bawah beliau. Beliau adalah sekretaris MDI. Jadi ribuan ustaz di bawah beliau. Jadi kalau seandainya kita khawatir mana orang-orang soleh, tengok yang setiap Rabu hadir kajian Riyadhus Shalihin. Banyak ustaz-ustaz kita lagi, banyak santri-santri yang senang dengan ilmu lagi. Jadi ibu-ibu jangan khawatir habis stok. Bertambah pun ibu cadangkan untuk apa? Untuk menantu yang lain masih ada. Masih banyak yang akan hadir dalam kajian-kajian ini, insya-Allah. Lanjut. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau seandainya secara zahir kalian tak melihat Allah, tapi yakinlah dia lihat engkau. Qala sadaqta. Kemudian Jibril mengatakan, benar engkau Muhammad. Qala fa akhbirni 'anis saah. Mohon maaf agak cepat sikit, sudah hampir jam 7. Nanti ngamuk-ngamuk ibu-ibu nanti. Dah lama sarapan sejak tadi Ustaz, belum juga dimakan katanya. Yang panas nanti dingin, nanti Ustaz marah pula. Kenapa yang dingin disediakan kepada kami? Kita lupa bahwa yang panas tadinya dia panas. Karena kita ketemu saat dingin saja. Jadi cinta itu ketika hangat dengan abaikan. Kita ini kadang-kadang ingat cinta itu ketika dah dingin saja. Ketika hangat tak ingat dengan cinta yang hangat itu. Ya kan? Ini boleh untuk status. Muhammad, kabarkan kepadaku kapan kiamat itu terjadi. Apa kata Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kapan kejadian kiamat? Yang ditanya dengan bertanya sama-sama tidak tahu. Nabi Muhammad ketika kejadian itu tidak tahu. Setelah itu kalau Allah kasih tahu bisa saja jaiz. Jibril kalau setelah itu kasih tahu bisa saja jaiz. Artinya bisa terjadi, bisa tak terjadi. Oleh karena itu dalam Burdah Imam Busiri bahwa ilmu Nabi sebutkan ilmu Lauhil Mahfuz sama dengan ilmu yang ada Lauhul Mahfuz, itu tidak hal yang mustahil, bisa saja. Lalu qala fa akhbirni an amaratiha. Muhammad, kalau tak tahu kapan kiamat, apa tanda kiamat itu? Qal antalidal amatu rabbataha. Kata Nabi, kiamat itu di antara tandanya tuan-tuan sudah para tuan sudah melahirkan hamba-hambanya, yang hamba itu adalah ibu dia sendiri. Ini menunjukkan bahwa kiamat nanti banyak anak-anak yang dia durhaka dengan orang tua dia, sehingga orang tua dia perlakukan bagaikan budak yang diperintah, yang disuruh, yang dia lakukan berbagai hal yang zalim, yang tak patut dengan orang tuanya. Yang kedua makna hadis ini, di akhir zaman umat Islam akan menguasai daerah-daerah orang kafir sehingga banyak perbudakan. Lalu saking banyaknya perbudakan, orang-orang tak tahu bahwa budak yang dia perbudak itu sebenarnya adalah ibu dia. Atau karena banyaknya zina, kemudian terjadi banyaknya perbudakan, maka lahir anak-anak dari hubungan tadi, rupanya anak tadi adalah dari ibu yang merdeka atau dari ayah yang merdeka, kemudian anaknya juga otomatis merdeka. Oleh karena itu dulu ada namanya dalam bab tentang budak ummul walad. Ummul walad itu jika ada seorang anak, bapaknya merdeka, ibunya budak. Begitu bapaknya meninggal, ibu itu otomatis merdeka, anak juga merdeka. Budak yang seperti itu tak boleh dijual. Di akhir zaman akan terjadi budak-budak seperti itu dijual. Maka diingatkan bahwa ciri kiamat, ketaatan tak dijalankan lagi. Yang dulunya dilarang tak boleh dibuat juga. Maka ciri kiamat diantaranya orang-orang sudah mulai melakukan yang boleh dilakukan tak boleh, yang tak boleh dibolehkan oleh mereka. Wa antaral hufat al-urat al-alat ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Yang kedua ciri kiamat, engkau lihat orang-orang kakinya bertelanjang kaki, tak pakai sendal. Al-urah, orang yang dia badannya tak ada pakaian. Kemudian al-alata, orang fakir, orang susah. Ar-ri'a asya, ri'a asya itu adalah para pengembala kambing. Di Arab pengembala kambing itu para pengembala kasta paling rendah. Kalau pengembala onta kastanya tinggi. Mereka bisa sombong dengan pengembala yang lain. Jadi menunjukkan bahwa orang ini keadaannya sangat malang, sangat rendah, sangat miskin, sangat susah. Tapi yatatawaluna fil bunyan. Tapi mereka sekarang sudah pula membuat bangunan-bangunan tinggi. Artinya dulu orang susah, sekarang sudah kaya raya. Atau makna kedua,
bangunan-bangunan hebat, bangunan-bangunan yang maju teknologinya diurus oleh orang-orang yang tak berilmu. Sehingga ini termasuk dalam penterjemahan hadis, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Kalau sebuah urusan diserahkan bukan pada ahlinya, tunggulah, kalian akan kecewa, kalian akan menyesal, hasilnya tak baik. Maka boleh jadi sekarang, boleh Bapak Ibu tanya, banyak pekerjaan-pekerjaan proyek itu bernilai tinggi, tapi yang mengerjakannya bukan profesional. Itu boleh diuji, baik BUMN atau bukan. Maka banyak orang tak amanah sekarang. Bahkan dapat tender tapi subnya sampai 3 ke bawah. Kenapa? Yang penting dapat fee dari tender yang dimenangkan. Itu diantaranya terjemahan hadis ini. Ini bukan pemborong yang di sini, pemborong tempat lain. Suman talaqa falabithtu maliya. Setelah selesai dialog tadi, sahabat masih heran, berangkatlah Jibril. Kata Umar, kami dan sahabat yang lain itu masih tercengang-cengang, masih berpikir siapa orang itu. Dalam sebagian riwayat dikatakan sampai 3 hari Umar itu bingung mikirkan siapalah orang itu. Dan Nabi tak bertanya, membiarkan saja sampai 3 hari. Kemudian setelah 3 hari Nabi tanya, ya Umar, atadri manis sa'il? Umar, tahu tak siapa yang bertanya itu? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Ini adab sahabat, yang tahu Allah dan Rasul. Sahabat dia tak mengukur-ukur, tak berpandai-pandai, tak sama macam kita. Tak tahu bilang tahu juga. Ustaz, mana rumah Ustaz Somad? Tengok, pergi ke arah Jalan Raya Bangkinang, nanti ketemu kantor, belok je kiri. Pokoknya masuk kiri, masuk di sana, lurus terus, maju ke depan terus. Tak belok kiri sebelah mana? Tak jalan Kamboja, tak jalan yang sebelah itu, tak jalan Pembinaan, tak jalan mana. Pokoknya masuk je. Di kita kadang-kadang begitu. Sehingga mohon maaf, dalam agama juga ada orang begitu. Dia tak tahu, merasa tahu juga. Akhirnya yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Saya perlu ingatkan pada kita bersama, hadis Nabi itu banyak, tak satu. Sehingga jangan-jangan ketika kita mengamalkan satu hadis, ada hadis yang lain, dia lebih kuat. Seperti contoh di ayat pertama tadi, penjelasan pertama tadi, jangan-jangan ada hadis bertentangan dengan hadis yang kita amalkan. Sebenarnya kita tak mengamalkan sunnah, tapi merasa paling mengamalkan sunnah. Contoh tentang kunut misalnya. Kunut ini sunnah atau tidak nih? Jadi ada hadis. Dalam hadis riwayat sahabat Anas, Nabi sampai mati kunut. Dalam riwayat sahabat Ibnu Abbas, Nabi pernah kunut lalu meninggalkan kunut. Kira-kira 2 hadis ini kalau kita tengok secara redaksional tadi bertentangan atau tidak? Tapi keduanya sahih. Satu kunut lalu meninggalkan kunut. Yang satu kunut tapi kunut sampai mati. Sejalan tak maknanya? Bertentangan tidak? Kalau sampai mati otomatis tidak pernah tinggalkan. Kalau pernah meninggalkan berarti tidak sampai mati. Imam Nawawi, Imam Baihaqi, ulama hadis mencari kok bisa begitu. Maka beliau menyimpulkan bahwa Nabi dulu kunut, tapi di antara isi doa kunut melaknat. Oleh Jibril datang, Muhammad, engkau ni rahmatan lil alamin. Tidak mungkin engkau doakan laknat kepada umat. Kenapa? Laknat itu artinya terusir dari rahmat. Sementara membawa rahmat. Membawa rahmat dengan terusir dari rahmat bertentangan atau sama? Tak sama. Maka kata Jibril, tinggalkan melaknat, tapi kunut tidak ditinggalkan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi pernah kunut lalu meninggalkan, yang ditinggalkan doa laknat bukan kunut. Itu sebabnya mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik tetap berkunut salat subuhnya. Bedanya dengan Imam Malik, kita kunut setelah rukuk saat i'tidal, Imam Malik sebelum rukuk. Jadi jangan kaget kalau ada nanti kunut sebelum rukuk. Lanjut. Kata Umar, sampai 3 hari tidak tahu, Allah dan Rasul yang tahu. Kemudian kata Rasul, innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Umar, itu yang datang Jibril, yang datang mengajarkan agama kalian, pokok-pokok agama, kaedah-kaedah pokok dari agama. Turunannya nanti bisa dijelaskan oleh ayat dan hadis yang lain, bisa dijelaskan oleh ijtihad ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak paham masalah agama ini dengan detail, tanya ulama, bisa memahamkan kalian. Kemudian rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian wa makna talidul amah, makna talidul amah kata Imam Nawawi, rabbataha, bahwa budak melahirkan tuan dia, ai sayyidataha, yaitu melahirkan tuan daripada budak tadi. Wa maknahu an taksuras sarari, ketika itu banyak perbudakan, hatta talidal amatu, sampai seorang budak melahirkan as-sariyah, budak yang lain, bintan, yang merupakan anak dari sayyidiha, anak dari tuan dia.
Artinya ada seorang budak melahirkan seorang anak perempuan tadi anak dari tuan dia. Kalau seandainya tuan meninggal, maka dia nanti menjadi orang merdeka. Nanti jangan-jangan orang merdeka ini dia adalah seorang yang sudah merdeka, lalu dia dilahirkan oleh budak, sehingga di kiamat nanti banyak orang dilahirkan oleh orang merdeka, dilahirkan oleh para budak. Lalu nanti jangan-jangan sampai budak ini yang merdeka dianggap sebagai budak, sehingga diperlakukan sebagai hukum budak. Wa bintu sayyid fi makna as-sayyid, kalau anak dari tuan dia semakna dengan tuan. Apa artinya? Kalau tuannya merdeka, anak perempuan juga merdeka. Wa qila ghairu dzalik, ada yang mengatakan maknanya selain ini. Artinya di akhir zaman akan banyak orang-orang perempuan dia dianggap budak padahal dia bukan budak. Lalu karena dia bukan budak, tak boleh perjualbelikan, tapi orang perjualbelikan. Kiamat itu terjadi. Wal alatu, al-alah dalam redaksi hadis ini maksudnya al-fuqara, orang fakir. Wa qawluhu maliyya, redaksi malian ay zamanan tawila. Umar itu terdiam dalam waktu yang panjang. Wa kana dzalika thalatha. Diriwayatkan Imam Nawawi panjang waktu itu selama 3 hari. Jadi Umar itu terbingung, tak paham siapa sih yang datang sampai 3 hari Umar memikirkan. Jangan-jangan cakap saya tadi ada yang memikirkan sampai 3 hari. Ibu-ibu sini berpikir, betul lah anak bujang ni soleh atau tidak nih? Terpikir sampai 3 hari. Sehingga anak-anak bujang kalau belum ada lamaran nanti, jangan-jangan pekan depan ada ibu-ibu yang akan melamar. Bisa nak menikah dengan anak saya. Sebab kenapa? Butuh waktu 3 hari untuk memikirkan. Wallahu a'lam. Kita salat isyraq. Sudah ini kalau ada pertanyaan dari kertas atau tanya langsung, kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah. Terima kasih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.